Assalamualaikum, salam lestari, salam akarimba, teman-teman semua. Sekarang sudah jam 23.40 waktu Indonesia Barat, waktu Kota Padang. Kebetulan malam ini saya kedatangan teman saya, salah satu dari 5 orang yang melakukan pendakian ke Merapi tahun 2001, yakni Firman. Oke, Ngeng. Aduh, kemana aja kok, men? Ya, akhir-akhir ini saya lebih banyak ke arah Solo Selatan. Saya berusaha untuk ekspor daerah di sana. Kebetulan di sana saya lebih melihat aset tambang di situ, dan saya udah masuk ke dalamnya. Wah, mantap. Di situ saya tahu kenapa di Sumbar ini dikatakan daerah Sumbar lah, Sumatera Tengah lah, yang dulunya dibilang Sumatera Tengah, sekarang kan Sumbar udah kebagi jadi 3 wilayah. Itu dibilang Suwarna Dwipa atau tanah beremas. Nah, disitulah saya membuktikan di daerah Solo Selatan, di mana ada sungai, di situ ada emas. Bukan lagi saya di sana ngelihat itu gimana caranya orang nambang, hasilnya. Di Solo Selatan di mana lokasi tepatnya tuh? Itu kalau itu saya masih keep lah gitu. Nanti selanjutnya saya akan tag foto-foto perjalanannya, bagaimana lokasinya. Wah, pokoknya ngeri lah, dari binatang buasnya, akses jalannya, sampai sungainya, bagaimana kita sampai ke sana gitu. Bukan daerah Solo Selatan itu udah ada, itu dulu kan bagian dari kerajaan Dharmasraya, tapi kan terpecah gitu setelah Belanda. Pokoknya mengerikan lah. Saya naik gunung, turun gunung nggak separah itu. Jadi ini ceritanya menikmati hasil pilihan ya, dari memiliki posisi penting di salah satu bank, kemudian memutuskan keluar dan menikmati hidup. Nah, termasuk rambut sudah mulai memanjang ini ya kan. Udah macam orang rimba. Jadi fokus sekarang mencari emas. Bukan, sebenarnya bukan fokus mencari emas. Mencoba mengeksplorasi. Sekalian lah ya, muasin hasrat masuk hutan. Bawa hasil. Iya, bawa hasil. Nggak masuk hutan, asal masuk hutan. Nggak bawa sampah gitu ya. Lagian juga emasnya nggak kita gali ya. Ketemu begitu aja kan. Apa kok gali dulu bawa alat berat gitu buat ngancurin? Enggak lah. Kita masih pakai gaya-gaya tradisional. Iya. Waktu itu saya ketemu sama keturunan masih kerabat orang Kubu. Itu akses jalan ke dalamnya aja itu sekitar 6 jam apa 8 jam itu naik motor. Oh, naik motor. 6 jam lagi kita jalan kaki. Itu nama komunitas itu yang alatnya. Aku sering nengok, kau pernah kenalkan ada sebuah alat yang bisa melacak. Apa itu? Ya, kalau kami sih biasanya tergabung di Metal Detector Indonesia. Metal Detector Indonesia, betul. Dan untuk wilayah kecilnya saya juga bergabung di Metal Detector Sumbar dan Riau. Enggak, ini Metal Detector ini. Jadi kau nemukan yang akses begitu tuh, emas dan segala macamnya itu memang andalkan itu memang metal detektor. Salah satunya metal detektor, tapi itu kan cuma alat bantu. Kalau untuk prakteknya kita di lapangan, lebih metal detektor cuma digunakan untuk petunjuk besar, petunjuk dalam lokasi besar. Secara global lah ya. Nanti detail-detailnya kita nyari sendiri. Pastinya nanti setelah kita dapat titik, kita tes dulu. Ini kandungannya ada emas berapa gitu. Itu tesnya gimana? Ngetesnya ya, kalau untuk daerah dia kan masing-masing daerah nih. Kalau kayak untuk daerah Sumbar aja lah, untuk daerah Solo Selatan sama daerah Payakumbuh itu beda karakteristik emasnya. Kalau untuk daerah Solo Selatan itu rata-rata tuh jenisnya udah nugget. Nugget itu gimana nih? Udah jadi, nggak perlu diolah yang kayak di bisa langsung dijual itu ya? Tapi kalau Pasaman kan dikasih lunau lagi, dikasih apa lagi? Kalau untuk daerah Pasaman itu rata-rata dia terendap di dalam batu. Jadi jenis galiannya itu beda. Kalau untuk di Solo Selatan tuh udah nugget, udah istilahnya dapat bisa langsung dijual. Keren memang.
Jadi ini terkait juga nih, yang kayak aku pernah ngomong sama beberapa pakar nih, yang mereka namanya nggak mau disebut. Mereka cerita bahwa di sepanjang gugusan Bukit Barisan ini kandungan emasnya luar biasa ini. Kalau itu saya percaya. Betul ya? Karena saya udah, kalau untuk daerah Sumbar sama sampai perbatasan Riau sampai perbatasan Jambi, saya udah banyak cek Bukit Barisannya, rata-rata banyak aset tambang. Nah, rata-rata itu aset tambang itu berada di hutan lindung. Nah, itu sulitnya kita. Nah, ini kabarnya di salah satu gunung yang ada di Gunung Omeh di Payakumbuh. Nah, kalau Gunung Ome itu memang di sekitaran sana memang ada, dulunya itu ada tambang Belanda namanya tambang Magani. Nah, itu memang pemasok emas, salah satu pemasok emas terbesar memang, di Sumbar. Emas itu di dalam gunungnya atau di... Kalau Magani itu rata-rata ada dua jenis, tapi rata-rata dia tuh terendap di dalam batu, enggak emas lepas. Adapun emas lepas itu dalam bentuk debu. Itu ditambang secara massal sama masyarakat atau gimana tuh? Kalau sekarang karena dia masuk hutan lindung, nggak ada lagi yang nambang. Nggak bisa dieksplor berarti, susah ya. Itulah kendalanya sekarang. Tapi bagus juga, Neng. Karena kan ada dua sisi mata uang tuh. Ketika emas tuh ditambang secara brutal juga mempengaruhi sisi pergerakan bumi kan, bisa memicu hal-hal yang atau bagaimana? Sebenarnya, ntar dulu, aku ambil kopi dulu. Kau harus kopi kan? Saya yang jadi tanda tanya, kenapa di daerah khususnya daerah Sumbar sama daerah Sumbar atau segarisan dengan Bukit Barisan itu rata-rata kalau aset tambangnya banyak, logamnya banyak atau logam mulianya banyak, itu rata-rata di hutan lindung. Nah, logam mulia ini bisa langsung dijual juga? Enggak. Makanya beda daerah itu rata-rata beda bahan. Terbaru nih, nah yang terdekat nih, kemana kau pergi ngelacak pakai metal detector itu? Beberapa waktu yang lalu saya ke Solok Selatan, itu yang saya ceritakan. 6 hari. Yang tempat detail yang masih kau rahasiakan itu ya? Ya. Jadi kau ini sebenarnya bukan menambang ya, tapi kau melacak gitu ya? Dan saya hanya membantu. Kebetulan itu masih keluarga saya, dia bantu. Kebetulan dia profesinya penambang emas dan pencari walet. Ya. Dan ini kan ngomong cerita emas nih. Dulu kan aku pernah riding lah waktu kuliah dulu kan sama teman-teman ke Pasaman Timur, Bonjol tepatnya. Nah, kumpulan. Jadi teman di situ memang profesinya buat memang apa itu namanya itu, pakai air raksa memproses hasil tambang nanti sampai ditemukan emasnya. Pernah Cukim itu kalau istilahnya sekarang. Nggak tahu di Gunung Pasaman kata dia itu memang harus warga asli Pasaman Timur yang bisa naik. Kalau enggak udah banyak kejadian, Neng. Jadi dia pernah cerita salah satu orang yang punya duit banyak pernah mau nambang secara rakus di situ, mati malah terkurung di situ. Nah, kemarin nih yang di Solok Selatan nih, ada pengalaman apa nih? Selama kau nambang lah. Selama kau melacak itu. Nih, nah udah naik gunung kan, tapi lebih parah saya jalan di sana, ngeri. Dari mitosnya, kejadiannya. Mitosnya gimana? Banyak mitos yang banyak hal-hal tabu yang harus kita pantangkan di sana. Salah satunya kita tidak boleh mengusir binatang berkaki 4. Saya ngambil pengalaman dari dia sebelum saya ke sana. Bapak itu udah ngasih tahu. Yang saya takutkan kan kalau di sana binatang buasnya kan jenis harimau Sumatera. Karena harimau Sumatera ya badan kayak saya ini ya paling kayak cemilan aja sama dia. Nah, tapi bapak itu bilang karena dia udah biasa masuk sana, udah biasa, karena dia juga tahu udah beberapa kali ke sana mancing atau apa ke sana kan. Ya dia memang, saya pernah ketemu katanya, tapi mereka kalau niat ketemu apa nih binatang itu? Ya kayak harimau, cuma mereka nggak jahat sebenarnya kalau nggak diganggu. Kalau ketemu ya udah diam aja katanya, nggak usah diusir, malah diusir sama aja kita mengkonfrontasi dia. Karena salah juga kan, itu kan tempat mereka, kita ngusir mereka dari tempatnya sendiri gitu kan. Di situ juga malam saya ada ketemu banyak, ya seperti cerita saya dulu, banyak teman-teman di sana. Teman-teman dalam tanda petik. Mereka tuh ya rata-rata mereka cuma bertanya, kalian ngapain ke sini? Ya saya cuma
Kalau saya cicak bunyi nih. saya sempat ngomong ke mereka, ya saya hanya membantu bapak ini untuk mencari rezeki. Ya hampir sama seperti yang saya ceritakan di konten sebelumnya. Yang menciptakan rasa takut itu kita sendiri. Ya kalau saya kenal beberapa yang tanda kutip di sini, di sana lebih banyak gitu. Rame kayak pasar gitu. Ini masuk kategori jin kah, bunian kah, atau apa nih yang terlihat? Mungkin mereka bilang ada cerita bunian ya. Cuma menurut saya itu golongan jin. Golongan jin. Nah, jadi mereka tuh nggak sama seperti di sini. Mereka tuh di sana cenderung membantu. Nah itu yang saya salut sama kondisi di sana. Beda kayak cerita Andre di gunung gitu kan. Digangguin. Mereka enggak. Rata-rata mereka mengganggu hanya memperingati kita. Awas di sana. Nah begitu. Penting tuh. Karena begini, ada daerah tuh yang bisa kita eksplor. Ada yang tidak bisa. Ada yang tidak bisa karena ada beberapa daerah tuh ya menerima kita dengan baik, dalam tanda kutip kita melakukan liputan. Ada yang tidak. Insya Allah nih, menurut kok kayak mana nih gambarannya kalau kita bikin balik ke Merapi lagi? Kemarin kan masih gantung nih, geng. Masih belakangan. Saya sangat berharap kita berlima bisa kumpul kembali dan kembali ke Gunung Merapi untuk sekedar silaturahmi dan napak tilas. Jadi kedepannya saya tetap akan konsisten konten ya bersama teman-teman kita di Akariba lah, nggak jauh-jauh dari situ. Ya. Sekarang kita atur jadwal, kita ngumpul berlima di Gunung Merapi. Ya, nih konten ini spesial nih buat Irwan Utama yang udah ngasih saya tas ransel. Iya cukup buat nopeng. Dia aja yang dapat, kita enggak. Iya. Kan? Geng nopeng. Nah, semangat geng. Ya kan? Nanti kalau kau udah luang tinggal kabari, kita ngonten bareng lagi. Slow lah, aman. Uncu juga mudah-mudahan segera dapat pindah ke Padang biar kita bisa eksplor lebih luas lagi, kita kasihkan ke teman-teman kita napak tilas sejarah kita hilang di Merapi tahun 2001. Oke, tetap berhati-hati, bulan Desember lagi cuaca lagi lumayan tidak bersahabat, tapi tetap bersyukur masih bisa bertahan hidup, masih bisa hidup, dan selamat malam. Thank you Firman, thank you for coming, sudah datang tengah malam begini. Memang tadi rencana mau bikin jam 8 kata Firman, jam segitu belum asik buat cerita nih, harus cari jamnya dulu nih. Nah gitu, kalau ngomong sama sosok misterius satu ini memang begitu, harus cari jam dulu baru bisa cerita. Ada kata-kata pesan terakhir buat teman-teman? Bukan percaya sama hati kita. Siap, itu aja? Ya. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Oke, salam lestari. Saya Andre dan Firman malam ini bercerita untuk geng semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.